tetapi rumah itu aman. Halo adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Dua Macam Dasar. Ayat hafalannya terdapat di Mazmur 18 ayat 3. Mari kita baca ayatnya bersama-sama ya. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Pernahkah adik-adik membangun istana pasir di pantai? Meskipun adik-adik membangunnya tinggi-tinggi dan adik-adik menepuk-nepuk pasirnya hingga kokoh, apa yang terjadi ketika ombak berbusa menyapu sekelilingnya? Istana pasir adik-adik pasti roboh. Dahulu kala, Yesus menceritakan kisah tentang itu loh. Mari kita dengarkan bersama ya. Suatu hari, Yesus duduk di sisi bukit berbicara dengan ratusan orang yang duduk di rerumputan di depannya. Yesus tahu tentang badai dan banjir. Begitu pula orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Banyak dari mereka telah tinggal di dekat laut Galilea sepanjang hidup mereka. Ketika mereka masih anak-anak, mereka mungkin bermain-main di tepi air. Yesus sangat mengasihi orang-orang itu. Dia ingin mereka mengerti tentang Tuhan. Dia ingin mereka mengerti bagaimana cara untuk hidup gembira. Mungkin cerita tentang membangun rumah di tepi air akan membantu mereka mengerti. Maka Yesus menceritakan kisah ini. Suatu kali, seorang pria memutuskan untuk membangun rumah. Dia memilih tebing batu yang tinggi untuk membangunnya. Air tidak dapat membanjiri rumahnya, rumahnya aman dan pondasinya kuat. Pria itu bekerja keras, membawa bahan bangunan sampai ke atas tebing batu. Setelah rumahnya jadi, hujan turun, angin bertiup dan bertiup. Aliran air menjadi semakin besar dan meluap ke tepiannya. Sekarang ada banjir yang perlu dikhawatirkan. Tetapi rumah itu aman. Pria itu telah membangunnya di atas fondasi yang kuat dan kokoh dari batu yang padat. Itu masuk akal, bukan? Orang-orang berpikir, ya. Mereka semua mengangguk dan berkata, "Amin." Yesus memberitahu mereka, Jika engkau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, engkau sedang membangun rumahmu di atas batu. Semua orang mengangguk dan berkata, "Amin" lagi. Karena membangun di atas batu itu memang masuk akal. Kemudian Yesus melanjutkan. Ceritanya belum selesai. Seorang pria lain juga membangun rumah. Pria itu memilih untuk membangun rumahnya di atas pasir di tepi air. Dia mungkin membangun rumah yang kuat juga, dan dia mungkin bekerja sangat keras untuk itu. Setelah rumah itu jadi, hujan datang. Angin bertiup dan bertiup. Aliran air naik semakin tinggi dan meluap ke tepian. Segera, air membanjiri rumah itu. Ombak menerjang rumah itu, menghanyutkan pasir di bawahnya, dan rumah itu roboh karena tidak ada fondasi yang kokoh dan dalam yang menopang dinding. Betapa bodohnya orang itu. Pikir orang-orang. Dia seharusnya lebih tahu. Dan ya, dia seharusnya melakukannya. Namun, dengarkan apa yang Yesus katakan selanjutnya. Ketika seseorang mendengarkan firman-Ku dan tidak melakukan apa-apa, mereka sama bodohnya dengan pria itu. Mereka tidak bisa mengharapkan kehidupan yang gembira. Orang yang bijaksana tidak hanya mendengarkan, tetapi juga bersedia melakukan apa yang Aku firmankan. Orang-orang membuka mata mereka dengan takjub kepada Yesus. Ajarannya sangat berbeda dengan ahli-ahli Taurat yang biasa mereka dengar. Beberapa orang bahkan mungkin ingat apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 18 ayat 3. Allahku, gunung batuku,
tempat aku berlindung. Kakak bertanya-tanya, berapa banyak orang yang mendengar Yesus pada hari itu bersedia untuk membangun kehidupan mereka dalam Yesus? Dan berapa banyak yang ingin belajar dan hidup sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana dengan adik-adik? Pelajaran dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah: aku bersuka cita ketika aku membangun hidupku di dalam Yesus. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak-anak lainnya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.